Nah, mulai saat itu Aji Saka telah membuat penanggalan, kalau bahasa sekarang kalender Jawa, tapi tahun Saka. Dan pada tahun Saka itulah Aji Saka dia dengan halus, dengan cerdas dan cerdiknya ingin numpang di tanah Jawa atau numpang di negara Medang Kamolan itu. Dengan Dewata Cengkar dipersilahkan untuk mencari tempat yang disukai, mintanya seberapa. Aji Saka Rahayu, mugi-mugi sami rahayu ingkang pinanggih. Sahabat YouTube yang berbahagia, kali ini kami hadir lagi di depan panjenengan. Kami akan medar asal-usul Aji Saka. Maka dari itu, sebelum kami medar, mohon like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Dan kami aturkan terima kasih atas bantuannya subscribe pada panjenengan semua. Di sini kami akan medar tentang asal-usul Aji Saka, karena ada yang tanya. Jadi kami punya kewajiban untuk menjawab, walaupun beberapa konten ada juga yang sudah medar tentang Aji Saka. Dulu di negeri India itu ada kerajaan India, itu rajanya bernama Sankil. Dia mempunyai seorang putri yang sudah beranjak dewasa, yang sudah remaja putri. Pada suatu ketika dia ulang tahun, ambal warsonya diberi hadiah perahu dengan ayahandanya sang raja Sankil. Karena gembiranya, Ken Saka, putri daripada Raja Sankil itu, perahu dibawa bermain di Bengawan. Bengawan itu sebuah kali besar seperti Bengawan Solo dan sebagainya itu. Karena girang dan senangnya, dia lupa ikatan daripada perahu itu kurang kencang sehingga lepas. Dan perahu hanyut sampai jauh, dia tidak bisa untuk menahan, dan dia pulang dengan tangisan. Wadul ramane, ya, kalau perahunya lepas. Karena sudah terlepas, ya dia tidak ada jalan lain untuk mengambil dan melakukan pencarian. Namun non jauh di sana ada seorang pembuat keris di atas air Bengawan. Itu sedang asiknya bekerja sebagai pembuat keris. Tahu kalau ada perahu yang hanyut, dia pegang, dia sandang basa Jawa ini. Setelah disandang, dipegang, lantas perahu tadi diantar di woro-woro, ya. Di woro-woro itu disiarkan siapa yang punya perahu ini. Semua orang sama geleng kepala, dan suatu ketika seorang remaja putri, seorang gadis bernama Ken Saka itu berseru, itu perahu aku. Lantas dengan pembuat keris itu diberikan. Ken Saka bilang, "Tuan, kamu aku antar ke Rama Anda aku, agar Rama nanti, ayahanda nanti mengucapkan rasa terima kasih." Seorang pembuat keris tadi mengikuti apa kata Ken Saka. Setelah dia dipertemukan ayahandanya Raja Sankil di istana, Raja Sankil benar-benar
bahagia dan terima kasih dengan pembuat keris. Lantas sang pembuat keris tadi ditanya dengan Raja Sangkil. Anda dari mana? Asal Anda? Saya dari Jawa Dwipa. Nama Anda siapa? Nama saya Bromo Aji. Lantas kamu di sini dalam rangka apa? Aku membuat keris. Di mana? Nun jauh di sana, di atas bengawan, di atas air kamu buat? Iya. Hebat kamu. Rasa terima kasih aku kepada kamu tak terhingga. Kamu telah menghantarkan perahu kesayangan anakku. Bromo Aji, kamu sudah menikah atau sudah beristri belum? Dengan malu Bromo Aji mengangguk, mengatakan dengan gelengan kepala, maksud saya, belum Tuan Raja. Untuk melestarikan rasa terima kasihku yang tiada terhingga kepada kamu, kepada Bromo Aji, kalau kamu aku jodohkan dengan anak aku tanpa aku paksa, kamu bersedia enggak? Bromo Aji diam sejenak, dan pada saat itu pula dia mengangguk, saya bersedia Tuan Raja. Nah, pada saat itu Bromo Aji dengan Ken Saka dinikahkan. Setelah dinikahkan sebagai pengantin baru, dia pun menjalani bulan madu, malam-malam pengantin dengan mesra, dengan sahdunya pada saat ikut dijalani. Namun suatu ketika Bromo Aji teringat pekerjaannya yang ditinggalkan itu belum selesai, maka dia matur menghadap pada ayahandanya mertua kalau dia ingin melanjutkan pekerjaannya yang belum jadi. Dengan Raja Sangkil dia dipersilahkan, diperbolehkan dengan catatan, kamu harus pamit istrimu, Bromo Aji. Setelah itu dia pamit dengan istrinya, Ken Saka. Dengan berat hati dia melepaskan sang suaminya terkasih, sang suaminya yang tercinta. Dengan berat hati dia lepaskan untuk meneruskan pekerjaan yang tertinggal di sana. Dengan berjalan waktu, mereka berdua saling disibukkan dengan kesibukan masing-masing, sehingga Ken Saka tak terasa dia mengandung dan kandungannya semakin besar. Dan di sana Bromo Aji dengan asiknya membuat keris sebagai seorang pakar keris atau seorang empu. Dia tidak terasa meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Ya, tanpa ada pemberitahuan daripada istri maupun mertuanya, Raja Sangkil, si Ken Saka kandungannya semakin besar, dan pada saat itu pula lah saatnya dia melahirkan. Dan bayi tersebut lahirlah seorang laki-laki dengan Raja Sangkil diberi nama Aji Saka. Aji Saka kecil beranjak hari, semakin hari tambah gede, semakin tahun tambah besar. Akhirnya dia tanya pada sang bundanya, Bunda, aku ingin tanya siapa ayah kamu, Anda, dan di mana tempatnya aku ingin menemui. Iya, ayah kamu bernama Bromo Aji, seorang pembuat keris, seorang empu. Kamu boleh nyusul ke sana, ikuti arus bengawan ini. Nanti kamu bawa perahunya sang bunda yang dulu
awal atau yang membuat pertemuan kami dengan ayah andamu dengan aku. Tapi sebelumnya kamu harus pamit dengan kakek. Nah, setelah pamit dengan kakeknya, dia lantas diperbolehkan untuk mencari sang ayahnya. Terus dia menyusuri di bengawan itu. Dan satu ketika dia menemukan seorang di atas air membuat keris. Dia hampiri, dia sapa dengan mungkinlah kurang lebihnya rahayu demikian, lantas disambut juga rahayu. Anda siapa? Aku bernama Ajisaka dari negeri India. Terus Bapak ini siapa namanya? Aku Bromo Aji. Iya. Kalau begitu Bapak adalah ayahanda aku. Kamu kok tahu? Ada sebuah dialog, dia berbicara atau bercerita tentang sang bunda dan sang kakeknya. Kalau kakeknya namanya Raja Sangkil dan bundanya bernama Ken Saka. Lantas Ajisaka menyanjung atau memuji Bromo Aji. Ayahanda betul-betul hebat, orang sakti, bisa membuat keris di atas air. Lebih sakti kakekmu. Siapa? Dia seorang empu juga, namanya Romo Bromoyati. Di mana dia? Di sana. Di angkasa. Wah, hebat kakekku. Bikin keris di angkasa. Iya, dia seorang empu kawentar. Dia seorang pembuat keris, selalu membuatnya di angkasa atau di awang-awang. Sekarang aku ingin belajar membuat keris pada Ramanda atau ayahanda. Kamu aku sebagai anak, tapi dengan catatan kamu harus mampu mengalahkan seorang raja di Jawa sana, namanya Dewoto Cengkar. Kerajaannya namanya Medang Kamolan. Kalau kamu bisa mengalahkan, baru aku sebagai anak. Tapi kalau kamu nggak bisa mengalahkan, aku tidak akan mau mengaku kamu sebagai anak aku. Baiklah ayahanda, aku akan ke sana menemui Dewata Cengkar. Ajisaka, Dewata Cengkar itu orangnya sakti mandraguna. Sebelum kamu ke sana, kamu akan aku bekali sebilah keris. Apabila kamu nanti kalah keseser atau kalah tanding dengan Dewata Cengkar, ini adalah keris agul-agul dari ayahandamu. Baiklah ayahanda. Dengan cepat kilat dia sungkem, dia berangkatlah ke Jawa Dwipa atau ke Jawa ini, tanah Jawa. Setelah menemui seorang raja yang bernama Dewoto Cengkar, dia dengan halus, dengan cerdas dan cerdiknya ingin numpang di tanah Jawa atau numpang di negara Medang Kamolan itu. Dengan Dewata Cengkar dipersilahkan untuk mencari tempat yang disukai. Mintanya seberapa? Ajisaka, aku hanya cuma minta 1 destar. Apa itu destar? Destar ini adalah ikat kepala. Ikat kepalanya yang dililitkan di kepala itu namanya destar. Dengan cara gimana kita mengukur? Tuan Raja pegang ujung daripada destar ini, nanti Tuan Raja berjalan ke arah selatan.
Dengan menurut apa kata Aji Saka, Dewata Cengkar berjalan terus menuju ke selatan sampai dia lelah. Dia ngomong, kok nggak habis-habis, nggak berhenti-berhenti sepanjang ini. Sebentar lagi Tuan Raja, nanti segera habis. Begitu hampir di tepi laut selatan, secepat kilat Aji Saka menendang Dewata Cengkar kejebur laut. Dan Aji Saka berubah menjadi buaya putih. Ternyata di negeri Medang Kamolan itu selamanya dirajai seekor siluman buaya putih. Dan baru terasa kalau rakyat Medang Kamolan setiap saat hilang. Satu ketika hilang, ternyata Dewata Cengkar itu seorang raja yang suka makan daging manusia, atau bahasanya orang sekarang raja kanibal. Nah, pada saat dikalahkan Aji Saka, Medang Kamolan sudah goncang karena rajanya sudah tidak ada karena menjadi buaya putih. Maka Aji Saka dengan rakyat atau kaulo Medang Kamolan didaulat sebagai raja di Medang Kamolan. Nah, mulai saat itu Aji Saka telah membuat penanggalan, kalau bahasa sekarang kalender Jawa, tapi tahun Saka. Dan pada tahun Saka itulah Aji Saka mulai menjadi raja di Medang Kamolan hingga sampai di akhir wafatnya. Dan Aji Saka juga mempunyai sebuah jasa, yaitu telah meripta atau punya punya karya Yoso Aksara Jawa, maksud saya. Dia itu yang jadi peninggalan Aji Saka. Itu setelah dia selesai tentang permasalahan, ketemu dengan Aji Saka, ketemu dengan Dewata Cengkar, dan dia mampu mengalahkan, dia menemui ayahandanya, dan ayahandanya pun menerima dengan sukacita sebagai anak kandungnya. Demikianlah cerita tentang Aji Saka. Asal usulnya, ibunya bernama Ken Saka, asal dari India, anak Raja Sankil. Dan ayah Aji Saka bernama Bromo Aji, anak seorang empu yang bernama Empu Romo Bromoyadi. Kurang lebihnya sekian yang bisa aku haturkan, aku paparkan tentang asal-usul Aji Saka. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.